Saudara yang kasih Tuhan, berapa banyak yang datang ke tempat ini dan kau mungkin sedang alami badai di dalam hidupmu. Hari ini Tuhan mau bawa engkau terbang tinggi. Kau percaya itu? Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa, kalau ada umat-Mu yang datang dengan persoalan yang berat, dengan beban yang berat, hamba percaya Engkau pasti turun tangan untuk menolong umat-Mu, untuk memulihkan keadaan umat-Mu. Amin. Sebab kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang besar. Amin. Punya Tuhan yang ajaib dalam Amin. hidup kami. Yes. Mari sama-sama angkat tinggi tanganmu. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Katakan saudara, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang, amin, kemenangan darimu. Lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar. Dengan iman percaya saudara, Tuhan yang besar itu sanggup menggenapi setiap janjinya dalam hidup kita. Amin. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang, amin, kemenangan lagi dengan iman katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Sekali lagi, angkat dua tanganmu di hadapan Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup. Oh, iman bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus yang sudah memberikan kita kemenangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kemenangan dan mujizat menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami siap dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Iya. Koko bisa di sini ya Ko ya. Nah, temenin saya, silahkan duduk ya. Saya kalau mau sampaikan firman Tuhan itu perlu teman saudara ya. Karena saya suka nyanyi. Ya. Shalom. Ya, puji Tuhan, senang sekali bisa ada di tempat ini. Tadi worship leader katakan, apa kabar? Terus Anda jawab, Anda tuh sungkan. Saya lihat ada beberapa yang sedang tidak luar biasa. Saya bisa rasakan ada beberapa yang sedang berbeban berat, susah hatinya. Betul? Yang ngomong betul cuma 2 orang. Berarti tugas Bapak Gembala gampang. Doakan nanti Pak yang 2 orang saja, yang lain gak usah ya Pak ya. Ada yang berbeban berat, betul? Lebih banyak Pak ternyata. Iya baik. Memang hari-hari ini gak gampang saudara. Saya bisa berdiri di sini nih gak gampang. Setelah kena COVID yang kedua di bulan April, sampai hari ini pita suara saya terganggu saudara. Karena saat itu saya sempat
tidak bisa keluar suara, menyerang bagian. Kan kalau COVID itu kebanyakan bagian pernafasan ya. Makanya yang asma, TBC, paru-paru banyak yang dipanggil pulang. Adik ipar saya dipanggil pulang karena kena COVID dan dia memang ada asma. Tapi saya bersyukur masih bisa keluar suara hari ini, masih bisa nyanyi dan gak pernah berhenti untuk bernyanyi buat Tuhan. Ini masih ya 70% suara saya, 30% belum kembali. Gak tahu dia lagi kemana itu suara ya. Karena sebenarnya memang saya dulu divonis dokter ketika saya kecanduan alkohol itu pita suara saya rusak. Saya ini pernah kecanduan alkohol, saudara. Ya, di masa-masa hidup saya yang kelam, saya kecanduan alkohol. Saya juga pengguna narkoba. Jadi beberapa bagian tubuh saya ini ada yang berfungsi tidak normal lagi. Tapi saya tetap bersyukur sama Tuhan. Saya berhenti merokok itu di tahun 97-98. Tapi di tahun 2015, bayangkan sudah lebih dari 2015 ke 98 itu berarti kan 17 tahun ya. Tapi paru-paru saya masih bermasalah. Padahal berhenti ngerokoknya udah 17 tahun, saudara. Ada yang masih ngerokok di sini? Saya berharap Anda berhenti merokok. Ya, karena memang saya menuai apa yang saya tabur pada saat masa muda. Saya belum memperkenalkan diri saya ya, belum ya? Dari tadi ngomong terus ya, karena saya rindu bersama-sama dengan Anda sampai jam 12 siang nanti. Karena Anda ketawa jadi saya nggak mau pulang lama-lama, saya jam 9:30 saya pulang aja ya Pak ya. Jadi takut nggak diundang lagi, jadi saya pengen berlama-lama dengan Anda. Saya memang senang sekali melayani Tuhan. Nama saya Frans. Saya berasal dari kota Bandung. Saya orang Sunda ya. Saya bersyukur bisa ada di Surabaya sejak tahun 98. Dan saya memiliki istri yang baik, istri yang sabar, istri yang mau terima saya apa adanya. Mantan pecandu narkoba, mantan kecanduan alkohol nggak gampang, saudara, bisa diterima. Tapi saya bersyukur istri saya mau terima saya apa adanya. Sempat saya agak sedikit marah kepada gembala saya. Karena waktu itu dia sempat tanya begini, Vivi, istri saya namanya Vivi, kamu masih mau menikah dengan Frans? Di mana dia sudah ceritakan semua keburukannya di masa lalu. Jangan sampai 3 bulan kemudian kamu akan datang lagi sama Om dan bilang, Om saya mau bercerai dari Frans. Karena saya salah pilih suami. Anda tadi mendengar suara saya agak sedikit gagap-gagap sedikit, ada dengar ya kalau yang perhatikan ya. Karena saraf sebelah kanan saya juga sudah agak bermasalah. Saya pernah kena serangan stroke ringan di usia saya masih belum 20 tahun. Jadi seperti yang saya bilang, kalau saya masih bisa berdiri ini anugerah. Ya, ini anugerah, saudara. Usia saya karena sekarang sudah 50 tahun. Baru kemarin 20 Juni saya 50 tahun. Jadi tolong dicatat tanggal ulang tahun saya. Ya, supaya Anda bisa kasih kado, kirim kado ya. Dan saya bersyukur saya punya anak 18 tahun. Sebelum tadi naik ke atas mimbar ini, saya WA dia, Rain sudah bangun, nama anak saya Reinhard. Dan saya kenapa takut dia kebablasan bangunnya, karena dia mau melayani Tuhan hari ini. Nanti jam 10, nanti jam 5 sore dia seorang drummer. Ya. Saya bersyukur punya istri yang baik, punya anak yang melayani Tuhan, dari bibit yang
yang sebenarnya nggak ada pengharapan pada waktu itu. Dan saya bersyukur hari-hari ini Tuhan percayakan saya sebuah ladang pelayanan yang luar biasa. Passion saya memang dari muda saya suka nyanyi. Kenapa saya kecanduan alkohol? Karena saya punya grup band di Bandung. Kami manggung dari satu tempat ke tempat lain. Dan seperti biasa selesai manggung, kami menghabiskan beberapa botol minuman keras. Ya, dan kemudian narkoba rasanya gampang sekali pada masa itu. Bahkan kalau saya tertangkap, saya gampang keluar dari kantor polisi karena papa saya punya pengaruh yang besar dulu di Bandung. Jadi saya habiskan waktu itu dengan sia-sia. Ribuan kali anak saya mendengar kesaksian saya ini. Bahkan saya adalah salah satu orang yang bertanggung jawab atas kematian teman saya yang overdosis ketika saya suntikan morfin. Jadi kalau hari-hari ini masih ada yang menggunakan narkoba, berhenti saudara. Karena saya pergi ke satu penjara, ke penjara lain, ke panti rehab narkoba untuk berbagi hidup dengan mereka, menceritakan kehidupan saya supaya mereka semua bisa berhenti dari kecanduan narkoba. Gampang kok. Saya nggak perlu sakau, saya nggak perlu direhab waktu saya berhenti semua itu. Soalnya ada suara begini saudara, Frans, aku mengasihimu. Cuma suara itu yang bikin saya berhenti. Berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama. Tentunya itu suara siapa saudara? Kunci F lagi aku ini ya. Haleluya. Saya senang sekali tadi pujian tadi ya. Saya sering nyanyikan lagu ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Waktu dia ngomong gini, Frans, aku mengasihimu. Dan ketika itu juga janjinya tergenapi dalam hidup saya. Dia benar-benar mengasihi saya saudara. Dia pulihkan saya. Dia angkat hidup saya. Hari ini mungkin di ruangan ini saya adalah orang yang paling happy. Walaupun tadi saya melihat ibu, siapa singer tadi yang di sini ya? Kayaknya dia orang yang paling gak ada masalah kelihatannya tadi ya. Loncat-loncat ke sana ke sini pokoknya begitu ya. Baterainya baru banget kelihatannya ya. Akinya baru. Jadi kayaknya gak ada masalah. Tapi saya orang yang paling berbahagia rasanya di ruangan ini. Kenapa saudara? Karena sejak 17 tahun lalu Tuhan panggil saya untuk melayani. Dan saya tinggalkan bisnis saya, toko handphone saya di Plaza Marina, BG Junction, kemudian yang di rumah. Saya tutup semua. Dan saya bilang begini, Tuhan, aku mau melayani Engkau sepenuh waktu. Saya tinggalkan semua. Keluarga sepertinya ada yang setuju, ada yang bilang goblok ini. Bisnis sudah jalan, ngapain ditinggal? Saya tidak lulusan sekolah Alkitab. Saya tidak lulusan proskuneo untuk menjadi seorang worship leader. Tapi saya memberanikan diri untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Dan sejak 2007 saya sudah keliling Indonesia. Saya sudah terbang ke berbagai kota di belahan dunia ini, ya. Saya pernah ikut acara besar Hillsong Conference di Australia. Gak mungkin harusnya saudara. Frans yang punya masa depan gak jelas dulu, yang waktu istrinya hamil ditangkap oleh Polrestabes Surabaya. Saya ditangkap di Polrestabes Surabaya saudara, karena kasus pemalsuan handphone.
Saya ini jualan handphone, tapi handphone yang saya jual palsu. Handphone didatangkan dari China, saya ganti semua dusnya, kartu garansinya, segelnya kami buat semua sendiri. Saya punya jaringan. Dan handphone itu tidak pernah terdaftar emailnya di Indonesia. Jahat ya. Istri saya lagi hamil. Saya ditangkap. Tapi Yesus selalu bilang, aku mengasihimu, Frans. Belum mau berhenti. Belum selesai. Setelah kejadian penangkapan itu saya berhenti untuk berbisnis yang kotor, saudara. Karena saya tahu bahwa itu cara Tuhan untuk membawa saya bukan masuk penjara, tapi saya melayani orang-orang di Polrestabes, saudara. Di sini ada orang-orang yang kenal saya kelihatannya ya. Saya lihat wajahnya nggak asing ya. Ada ya? Ada? Nah, makanya saya lihat saya lupa nama ibu siapa, Bu? Bu Yeni. Bu Yeni sering lihat saya di berbagai persekutuan doa ya Bu Yeni ya. Passion saya memang worship leader, seorang pemimpin pujian. Saya lanjutkan, ini belum firman saudara. Saya bilang kan sampai jam 12 ya. Anda bisa bertahan? Karena saya takut nggak diundang lagi saudara. Takut nggak diundang lagi. Dan saya takut besok saya nggak bisa hidup lagi. Jadi saya selalu berpikir gitu, kalau melayani Tuhan itu besok saya nggak bisa melayani lagi. Bisa jadi saya lumpuh. Karena tempurung saya ini lubang saudara karena kecelakaan. Engsel di tangan saya ini lepas dari tempatnya sehingga saya nggak bisa ngangkat beban yang berat di tangan kiri saya. Karena saya terjatuh dari 4 meter dan menghantam drum minyak saudara. Jadi gigi saya ini banyak yang palsu. Ada pasang skrup, ditanam skrup, ada yang pakai besi. Apa? Bukan besi. Kalau lihat gigi saya ada warna yang lain karena dipasang seperti itu. Terus anak-anak muda bilang begini, waduh, contohnya udah ada, aku harus berhenti. Amin, anak-anak muda. Dalam keadaan teler saya sering mengendarakan sepeda motor dan teman saya mati. Kena kecelakaan. Teman saya masuk jurang di depan saya. Tapi Tuhan tetap ngomong, aku mengasihimu. Wow. Kunci C, Pak. Saya jadi senang bersaksi dulu ya saudara. Supaya Anda tahu siapa Tuhan kita yang dahsyat. Bukan siapa saya, tapi siapa Tuhan saya yang dahsyat. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi. Pernah dengar lagi? Tanpa bekerja, apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja.
Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saudara percaya, bukan hanya dia bilang aku mengasihimu, tapi dia pelihara hidup kita. Dia sediakan apa yang kita butuhkan. Amin. Ini habis ini nggak ada ibadah kedua kan? Nggak ada, Pak? Wah, tenang saya berarti. Jadi kalau dia kerjakan itu bukan kerjakan separuh-separuh, saudara, tapi dia kerjakan itu tuntas. Amin. Dia selesaikan semuanya dengan baik, sehingga kalau saya hari ini, detik ini pun dipanggil pulang sama Tuhan, I'm happy. Karena dia kerjakan itu luar biasa, saudara. Dia lipat gandakan semuanya. Saya bilang tadi saya punya grup band, saya nyanyi manggung dari satu tempat ke tempat lain. Tapi Tuhan lipat gandakan talenta yang Tuhan berikan. Bermain musik bukan untuk sebuah kesombongan, saudara. Nge-MC wedding, nanti sore saya akan nge-MC wedding. Kemudian saya jadi guide untuk perjalanan ke Yerusalem. Ada yang mau ke Israel? Pengen ke Israel? Cuma sedikit ya. Ada yang mau ke Israel? Yang angkat tangannya terlambat gak jadi. Oh, ibu bilang gratis ya? Saya gak pernah bayar, Bu, berangkat ke sana. Saya nggak pernah bayar berangkat ke sana, saudara. Baru Juni kemarin saya baru pulang dari Israel. November kemarin saya baru pulang dari Israel. Saya minta Tuhan setahun sekali aja, maksimal 2 kali berangkat. Karena ke sana bukan wisata, tapi sana benar-benar ketemu Tuhan. Di sana praise and worship, praise and worship, menyembah Tuhan. Karena apa? Saya bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Kita baca ayat dulu. Tetap main aja kok ya. Kita lihat di Filipi. Ini ayat yang luar biasa. Filipi 1 ayat 21. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sekali lagi. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi kalau saya masih hidup sampai hari ini, saya pengen hidup saya ini cuma buat Tuhan. Sempat saya pengen berbisnis, pengen bekerja. Ada satu teman saya bilang, Frans, jangan. Kasih hidupmu buat Tuhan, karena panggilanmu di sana. Kasih hidupmu buat Tuhan. Sekarang istri saya nggak ikut, harusnya dia ikut, tapi dia lagi pergi sama bosnya, pergi healing, perempuan biasa ya, pergi healing. Mau makan-makan nggak tahu di daerah Tretes Trawas sana, saudara. Tapi saya bersyukur. Saya bersyukur. Kalau saya masih dikasih kesempatan sama Tuhan untuk melayani, karena hidup saya ini cuma buat Tuhan. Saya pengen hidup saya ini cuma cerita tentang Tuhan Yesus. Makanya saya suka duduk di warkop. Saya ngobrol sama tukang becak. Saya ngobrol sama pemulung. Dan saya ceritakan tentang siapa Tuhan saya. Tidak pernah satu kali pun saya ditolak atau ditentang, saudara. Karena saya percaya kesempatan itu adalah kesempatan yang baik untuk saya ceritakan bagaimana Yesus hidup dalam hidup saya. Kunci G. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah
hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Katakan, Yesus pegang erat, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku. Oh, berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Oh, haleluya. Sering saya kehabisan kata-kata, saudara. Untuk menggambarkan bagaimana saya bersyukur. Tapi Paulus katakan begini, saudara, di ayat berikutnya tadi. Ini yang dahsyat. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku nggak tahu nih. Ayat berikutnya. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Aku pengen pulang ke rumah Tuhan, kata Paulus. Itu memang jauh lebih baik. Dunia ini hanya sementara, saudara. Ketika ada di dunia engkau banyak persoalan. Di sana nggak ada persoalan, nggak ada air mata, nggak ada kesusahan. Ayat selanjutnya. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu, kata Paulus. Dia mengasihi adik-adik rohaninya, anak-anak rohaninya, jemaat yang Tuhan percayakan. Jadi saya tahu persis, saudara, kalau saya masih dikasih kesempatan hidup, saya harus berbuah. Saya harus melakukan kehendak Tuhan. Dan kalau saya mati, I'm happy. Karena saya bertemu Yesus. Mama saya adalah mama yang paling berbahagia di dunia ini. Bukan karena punya anak-anak yang baik. Karena salah satu anaknya saya ini gak baik. Anak-anak yang lain gak terlalu membanggakan orang tua. Tapi mama saya, mama yang paling happy karena apa? Di akhir hidupnya, Tuhan kasih kesempatan 2 minggu untuk sakit. Sebelum ditangani dokter, dia meninggal dunia di rumah adik saya. Dalam posisi tidur siang, saudara. Dia happy. Gak ngerepotin orang. Sakit, tapi dia gak seperti orang sakit, cuma lemes aja. Masih bisa makan, masih bisa jalan, masih bisa mandi sendiri, masih bisa apa-apa. Usianya 77 tahun. Dan meninggalnya dia tidur dan kemudian dia pulang ke rumah Tuhan. Wow. Saya bilang sama mama saya, "Ma, aku pengen cara matinya kayak mama ini loh." Hebat Tuhan itu. Gak usah ngerepotin banyak orang. Anda masih ngerepotin banyak orang? Hari-hari ini, saudara, saya cukup sedih melihat banyak tempat di mana saya melayani. Sebelum pandemi saya terbang ke berbagai kota dan saya kembali, boleh Tuhan izinkan, setelah pandemi berlalu 3 tahun ya Pak ya. Februari 2020 kita pandemi.
Sekarang sudah bulan Juli 2023, jadi sudah hampir 3 tahun lebih. Dan saya diizinkan lagi terbang sama Tuhan untuk ke berbagai kota di mana saya melayani. Dan saya cukup sedih. Tempat-tempat yang dulunya penuh sekarang hanya diisi 30%, 50%, 20%, 10%, saudara. Kemana mereka? Mereka mati karena COVID? Enggak juga. Mereka sudah santai di rumah. Mau khotbahnya siapa? Anda tinggal lihat di sini. Mau pilih khotbah siapa? Anda bosan dengan khotbahnya Bapak Gembala? Anda bisa lihat di sini. Tapi apakah itu yang Tuhan mau, saudara? Inilah komunitas yang benar, saudara. Anda semua ini di sini komunitas yang benar, bukan di handphone ini, saudara. Anda bisa dengar firman sambil cuma pakai celana pendek, kaos kutung, sambil makan. Betul? Betul ya? Yang ngomong betul itu adalah pelaku biasanya dulu. Enggak ya? Saya pun juga dulu begitu karena nyaman. Tapi bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga langsung kering ini, saudara. Kayak ada yang hilang. Saya sedih. Saya nangis, Tuhan kenapa harus gini? Gampang buat gereja dihancurkan. Cuma pakai COVID, saudara. Gak usah pakai demo, gak usah pakai apa-apa. Cuma pakai COVID. Habis. Kemudian Anda bilang, oh masih ada Pak gereja-gereja yang besar yang masih ibadahnya ribuan orang. Iya, mereka cuma pindah alamat. Apakah Anda pindah alamat? Ada jemaat kapling, ada jemaat pindah alamat. Kalau jemaat kapling duduknya selalu di situ, di situ, di situ, di situ. Coba Anda perhatikan, Anda selalu duduk di baris ketiga, kursi nomor 3. Betul? Iya, betul. Iya. Mulai nanti minggu depan Pak, tolong diacak ya Pak ya duduknya ya. Nggak boleh di tempat yang sama ya. Di kopion. Kayak arisan ya. Dan jemaat yang pindah alamat. Kecewa di satu tempat, pindah ke tempat ini. Kecewa di satu tempat, pindah ke sini. Oh saya nggak kecewa Pak. Oh apa alasanmu? Di sana Pak, waduh worship leadernya hebat-hebat Pak, pendetanya bagus-bagus, pindah juga. Minggu depan mau pindah juga? Kalau Pak Frans kok pindah-pindah? Saya memang panggilannya melayani, saudara. Ya, setia saudara. Ya, berbuah di tempat ini. Ini kursi banyak yang masih kosong. Anda nggak punya beban untuk cari bukan cari, untuk mengajak keluarga, teman untuk bisa memenuhi kursi-kursi ini. Terus Anda jawab lagi, percuma Pak kalau penuh tapi imannya nggak bertumbuh. Orang Kristen ternyata saya survei terlalu banyak alasan untuk hidup memberi buah. Betul saudara? Jadi poin penting hari ini, kalau Anda masih hidup, ya, kalau Anda masih diberi kesempatan untuk hidup, itu hidup itu untuk Kristus. Lakukan kebenaran. Kalau mati pun gak ada kesempatan lagi, sebuah keuntungan karena kita ketemu Yesus. Apa yang Dia janjikan terjadi dalam hidup kita. Amin. Saya melayani di sebuah gereja yang luar biasa yang tidak akan pernah Anda jumpai. Dan saya gak akan sebutkan gerejanya. Di mana selalu disampaikan berita tentang Yesus. Tidak pernah yang lain. Bukan kesaksian seperti saya. Saya kenapa bersaksi supaya Anda melihat Yesus bekerja dalam hidup saya. Tapi karena saya melayani di gereja itu dan gereja itu selalu bicara tentang Yesus, 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 Yesus. Yang diceritakan kesaksiannya bukan pribadi tapi tentang Yesus, Yesus, Yesus. Dan yang kedua yang mereka ceritakan tentang persiapan kematian. Jadi bukan hanya mempersiapkan hidup. Saya
anak saya mau kuliah nih di Ubaya, sudah diterima. Saya udah siapin duitnya. Tapi puji Tuhan, masuknya gratis, uang sekolah gratis karena anak saya jalur prestasi. Aman uangnya, saya bilang. Masih disimpan, masih ada di deposito. Padahal itu sudah dipersiapkan untuk dia masuk ke sana. Saya mempersiapkan hidup anak saya. Kemudian, Rain, kamu habis kuliah mau ngapain? Apa? Nanti mau bisnis bersama teman ini, itu, ini. Saya mau mengembangkan pelayanan saya, Pak. Oke. Lanjutnya, nanti kalau saya diizinkan Tuhan menikah, saya pengen Dedi sama Mama tetap satu rumah dengan saya dan istri saya. Selanjutnya, saya preparein dari sekarang apa yang dia pengen. Tuhan Yesus prepare kita dari kita di dalam kandungan, saudara. Ada satu pujian mungkin di sini nggak terlalu sering dinyanyikan. Ini pujian baru dari Weliar Kauntu ya. Gini lagunya. Engkau yang membentuk buah pinggangku, menenunku dalam kandungan ibuku. Jadi Tuhan prepare kita itu sudah dari kandungan. Bahkan sebelum dunia ini dijadikan, Tuhan udah prepare, saudara. Jadi kalau hari ini engkau bilang, apa sih yang baik yang Tuhan rencanakan dalam hidupku? Kok hidupku nih kayak gini-gini aja? Saudara yang dikasih Tuhan, Dia sudah persiapkan semuanya dengan baik. Tugas kita kerja sama Tuhan Yesus untuk melihat mujizat itu terjadi, saudara, dalam hidup kita. Imanku bersepakat. Mau lihat mujizat, mau lihat kemenangan, imannya harus bersepakat. Jadi kalau Anda nggak sepakat sama Tuhan, nggak akan pernah lihat mujizat. Betul? Berapa banyak yang rindu mujizat terjadi dalam hidupmu? Tuhan, Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat, biar mereka terima mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saya kalau bicara mujizat tidak akan pernah selesai dalam satu hari bicara tentang mujizat. Hidup saya ini benar-benar dari satu mujizat ke mujizat lain. Untuk bertahan di cuaca dingin, saya perlu sedikit khawatir. Saya mau tanya sama saudara, kalau orang mimisan itu karena apa, saudara? Badannya panas, betul ya? Menggigil. Kalau enggak cuacanya yang panas, anak upacara bisa mimisan, betul enggak? Upacaranya soalnya jam 12 siang katanya. Saya kalau udara dingin, saya mimisan. Waktu saya pergi ke Australia, saya sudah bawa jaket, bawa apa pada saat di sana musim dingin. Kemudian saya pakai penutup hidung. Dulu belum ada zaman maskeran kayak COVID begini. Ya, saya pakai buff ya. Kemudian kok saya bilang, kok lengket-lengket apa ini ya? Oh, saya mimisan. Oh iya. Saya berhenti. Saya menengadahkan wajah saya ke langit. Bukan memandang Yesus, saudara. Supaya mimisan saya berhenti. Saya pasang kapas. Orang pikir saya aneh, betul gak? Karena ternyata masalah di syaraf kanan saya. Dan mimisannya selalu di bagian kanan. Tapi saya tetap bersyukur tuh. Gak pernah memberhentikan kaki saya untuk melayani. Karena saya hidup pengen bekerja untuk memberi buah. Kata Paulus lagi, saudara, di ayat berikutnya. Lanjut ayatnya.
Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Dia nggak akan tinggalin anak-anak rohaninya, supaya kamu nih tambah maju. Lanjut, 26. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah, karena apabila aku kembali kepada kamu. Lanjut, 27. Hanya Paulus ngomong sama adik-adik rohaninya, sama murid-muridnya, sama jemaat yang digembalakannya. Pengennya aku nih kembali bersama-sama dengan Kristus. Tapi enggak, aku mau sama-sama kamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat. Kalau aku ketemu kamu, aku nih lihat kamu tuh benar hidupnya mengikuti Injil Kristus. Dan apabila aku tidak datang, aku dengar. Kalau aku nggak sama-sama kamu, aku nih masih dengar. Kalau kalian itu masih percaya Yesus, imannya masih kuat, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh. Ini yang penting, saudara. Anggaplah GR sedikit, saya ini Paulus. Dengar ya, kamu itu teguh berdiri dalam satu roh. Anda harus satu roh. Melayani Tuhan harus satu roh. Ada dalam satu komunitas harus satu roh. Kalau ada yang beda, pasti hasilnya beda, saudara. Tapi kalau satu roh, hasilnya dahsyat. Dan sehati sejiwa. Melayani perlu kesatuan hati, betul? Yang satu pengen kemana, pemain bassnya terserah aku, pemain drumnya kemana. Nggak bisa, saudara, harus sehati. Berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Perjuangan imanmu itu harus timbul dari berita Injil. Hari Kamis yang lalu saya baru pulang dari Bali untuk melayani di sana, dan bersyukur sekali orang yang dibaptis di bulan lalu dari orang asli orang Bali, keluarganya benar-benar asli orang Bali, orang pribumi Bali yang tidak pernah dengar tentang Injil. Keluarga ini apalagi percaya Yesus, tapi salah satu anggota keluarganya dengan hal yang sangat sepele, saudara, dia datang ke satu tempat untuk urusan sesuatu, seorang wanita. Tapi kemudian pemilik tempat itu bertanya kabar, bertanya keadaan, dan akhirnya didoakan, saudara. Sejak doa pertama itu, saudara, sepertinya hatinya sudah mulai tertarik kepada Yesus. Dia datang lagi, minta didoakan lagi. Dia datang lagi, tolong ceritain siapa Tuhan kamu. Tidak perlu waktu yang lama, mungkin hanya 1 bulan. Akhirnya dia mengambil keputusan. Ketemu dengan saya dan bilang begini, Pak, Kamis bulan yang kapan itu, bulan Mei atau apa itu ya, saya ketemu, bilang begini. Itu karena saya biasa ke Bali itu setiap Kamis ya, harinya Kamis maksud saya. Kemudian dia bilang gini, Pak, hari Minggu saya akan dibaptis. Wow, berikan tepuk tangan dulu bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya nggak bilang gini, wah luar biasa Tuhan Yesus. Saya langsung bilang gini, kamu siap-siap diusir dari keluarga kamu. Kamu siap-siap dimusuhin sama keluarga kamu. Ada yang pernah alami itu? Ada yang dulunya dari agama lain? Anda nggak diterima di keluarga. Betul ya Pak ya? Saya punya teman lawyer seorang pengacara di Malang. Ketika dia terima Yesus, orang tuanya bilang, kamu saya coret dari kartu keluarga. Kamu pergi dan kamu saya coret. Dia bilang, aku tetap percaya Yesus. Orang tuanya bilang gini, mama papa ini mau mati. Kamu bisa nggak kembali ke agama kamu yang lama? Gak bisa Pak.
Gak bisa mah. Aku udah kadung cinta sama Yesus. Begitu Bapak juga Pak? Sudah terlanjur cinta sama Tuhan Yesus? Amin. Perempuan ini belum menikah. Dia harus terusir dari keluarganya yang di Bali ini. Dan teman saya memiliki hati yang luar biasa. Mau terima orang ini. Untuk dilayani. Untuk dipersiapkan segala sesuatunya. Saudara yang dikasih Tuhan. Injil harus diberitakan kepada banyak orang. Imanmu harus kuat oleh berita Injil, saudara. Ya, Injil yang benar ya hanya satu. Firman Tuhan yang Anda baca hari-hari ini. Jangan sampai Anda disesatkan, saudara. Ya. Pembacaan yang saya sampaikan pada hari ini selesai di sini. Tapi saudara, ada satu ayat lagi yang terakhir yang ingin saya sampaikan di 1 Korintus 4 ayat 12. 1 Korintus 4 ayat 12. Paulus masih katakan juga ya bahwa kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Gak gampang pelayanan ini, saudara. Saya pernah dihina, pernah dilecehkan. Banyak orang yang gak suka sama saya. It's okay, gak apa-apa. Gak apa-apa. Banyak yang mungkin tidak bisa terima keberadaan saya. Tapi lucunya itu bukan orang di luar Kristen, saudara. Itu gereja. Itu komunitas Kristen yang gak bisa terima saya. Justru saya kalau pergi ke rumah sakit, maaf ya, saudara sepupu kita itu malah manggil-manggil saya, Pak, doakan mama saya. Doakan papa saya, Pak. Loh, saya Kristen loh. Gak apa-apa, doain. Tolong doain. Sementara di komunitas masih ada yang benci, masih ada yang iri. It's okay, gak apa-apa. Gak gampang soal pekerjaan ini. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Saya pernah difitnah, saya temui orangnya, pendetanya. Pendeta loh yang fitnah saya. Pendeta yang jatuhkan saya ketemu. Buat saya gak gampang. Karena dia memfitnah saya di sebuah acara. Di meja yang saya duduk sama-sama dengan mereka. Dan ketika saya ke toilet, seorang hamba Tuhan ini memfitnah saya dan kemudian mempengaruhi orang yang ada di meja tersebut. Kemudian keluar dari toilet, suasana jadi horor, saudara. Tiba-tiba yang tadinya bercanda-bercanda langsung diam semua. Saya melihat ada sesuatu yang aneh, tapi saya biasa aja. Pulang ke rumah, salah satu hamba Tuhan yang ada di situ, karena itu kumpulan hamba Tuhan, telepon saya. Kamu jangan marah, janji. Kamu jangan membalas, janji ya. Saya mau ceritakan sesuatu. Boleh? Ketika kamu ke toilet, kamu menjadi bahan pembicaraan yang cukup serius. Tapi satu kata yang gak bisa saya lupa dari hamba Tuhan ini. Tapi saya percaya sama kamu. Kamu gak lakukan itu. Dan kemudian saya tahu itu. Saya jumpai hamba Tuhan yang bicara itu. Saya gak pakai ngomong apa-apa. Shalom Pak. Saya peluk dia. Tuhan berkati Bapak ya. Tuhan mengasihi Bapak. Tuhan terus pelihara hidupmu, memberkati hidupmu, pelayananmu, keluargamu. Saya berkati dia, saudara. Hari itu level saya dinaikin lagi sama Tuhan. Levelnya dinaikin lagi sama Tuhan, dinaikin lagi sama Tuhan. Apa yang mereka bicarakan, tidak ada satupun yang terjadi. Sebab Tuhan tahu apa yang ada di dalam hidup kita. Amin. Kalau kami dianiaya, sabar.
Saya punya sebuah komunitas dan komunitas ini kebanyakan wanita. Ada di Surabaya Barat. Dan kami sudah ada di 6 kota, di 5 kota di Indonesia dan 1 kota di Amerika Serikat. Komunitas ini. Yang mana wanita-wanita banyak korban dari KDRT, suami selingkuh. Ada yang pernah selingkuh di sini? Enggak ya? Baik-baik semua ya. Yang mana dia kena cancer, survivor cancer dan macam-macam. Yang hidupnya harus penuh dengan kesabaran. Ya. Penuh dengan makian dari suami. Terus Anda bilang memang pria itu kurang ajar gitu ya. Ibu-ibu bilang gini, memang banyak pria yang kurang ajar. Tunggu dulu. Tapi di komunitas ini juga ada mantan pelakor yang ngerebut laki orang dan akhirnya sudah bertobat. Ada simpenannya orang, masih jadi simpanannya, ikut di komunitas ini. Ada pria-pria yang ditinggal istrinya di komunitas ini juga. Gereja atau komunitas Kristen itu seperti rumah sakit, betul ya Pak ya? Banyak orang sakit datang. Banyak orang sakit bukan fisiknya saja, kerohaniannya sakit datang. Dan tugas dari tim kami adalah bukan menjadi Tuhan buat mereka, tapi bekerja sama-sama Tuhan untuk memulihkan keadaan mereka. Dan hari-hari ini dari komunitas ini yang sudah dibangun sejak 2009, sudah banyak wanita-wanita hebat yang melayani Tuhan. Sudah banyak keluarga-keluarga yang dipulihkan pada akhirnya. 12 tahun bercerai akhirnya menjadi satu. Yang gugatan cerai sampai Mahkamah Agung akhirnya sekarang hidup harmonis. Yang dulunya di KDRT terus sekarang kayak pengantin baru. Yang dulu istrinya suka ke dukun supaya santet suaminya, sekarang jadi istri yang baik banget. Ada loh istri yang saking jengkel sama suaminya didukunin sampai disantet. Ada di sini? Gak ada ya. Di sana pedalaman Afrika Selatan yang ada. Ada lah yang seperti itu, tapi sekarang sudah banyak berubah. Suami yang preman, yang tatonya banyak bisa bersaksi. Aku dulu memperlakukan istriku seperti binatang. Bahkan yang luar biasanya lagi, maaf ya, dia panggil pelacur, istrinya suruh lihat. Itu gak gampang. Anaknya suruh lihat bapaknya lagi ngapain. Tapi anaknya bilang begini, aku tetap sayang bapak, aku tetap mengasihi bapak. Itu ada di komunitas kami. Dan hari-hari ini mereka pergi berbuah karena hidup untuk Kristus. Masih ada kerjaan, masih beri buah. Hari-hari ini mereka militan. Terlebih saudara, yang lahir Kristen itu sekarang kalah militan sama yang dulunya bukan lahir Kristen. Saya punya banyak teman begitu. Sekarang lebih militan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, poin saya yang penting hari ini adalah kalau kita masih ada diberi kesempatan untuk hidup, hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan, hiduplah untuk Kristus. Kalau nggak ada kesempatan lagi kita pulang, kita beruntung karena ketemu Yesus. Tapi selagi kita masih ada di dunia ini saudara, kita harus berdiri teguh, satu roh, sehati sejiwa, berjuang bersama-sama untuk iman yang timbul dari berita tentang Injil. Amin. Berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Hatiku percaya, katakan hati
hatiku percaya. Katakan lebih sungguh. Hatiku percaya. Amin. Selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya. Hatiku percaya Tuhan. Haleluya. Aku menyediakan bahuku, kata Tuhan, untuk engkau bersandar, untuk engkau tetap berharap kepadaku. Ku percaya. Katakan, hatiku percaya. Tetap berdiri teguh dengan imanmu. Jangan goyah, sebab Tuhan tahu, jauh lebih tahu, jauh lebih hebat dari apa yang kau pikirkan, jauh lebih hebat dari apa yang kau minta. Hatiku selalu lebih lagi, katakan, hatiku percaya, hatiku percaya. hatiku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Lagi, katakan, hatiku percaya. Hatiku percaya Tuhan. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Bapa, pada akhir ibadah kami mengucap syukur kepada Tuhan. Setiap rupiah yang anak-anakmu sudah persembahkan, Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran. Dan kami percaya bahwa berkat-Mu nyata dan sempurna bagi umat-Mu. Kami menyatukan hati, kami mendukung di dalam doa untuk putra dari Bu Yeni. Kami percaya para malaikat Tuhan sudah ada di sana mendahului Ibu Yeni berangkat. Dan para malaikat Tuhan sedang melakukan bagiannya untuk menolong, menopang dan melakukan segala sesuatu. Sehingga putra dari Bu Yeni tertangani dengan baik. Tuhan, terima kasih. Bahkan segala pembiayaan Tuhan, Engkau sudah mencukupi. Ya Tuhan, Engkau Yehova Jireh. Engkau sudah memberkati lebih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang El Shaddai. Engkau Yehova Rafa yang sudah menyembuhkan. Berikan hikmat kepada hamba-Mu Ibu Yeni, juga keluarga, untuk melakukan upaya yang terbaik. Dan kami berdoa, Tuhan, kasih karunia dan kemuliaan-Mu sedang bekerja atas keluarga ini. Secara khusus untuk putra dari Bu Yeni, Engkau berbicara secara pribadi, memberikan kekuatan, penghiburan, pertolongan. Dan Kau akan memakai hidupnya lebih dan lebih lagi. Terima kasih. Hamba-Mu berdoa semua jemaat sudah diberkati oleh Tuhan. Yang tidak bisa hadir karena satu dan lain hal, mereka juga beroleh berkat dari Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan menjangkau mereka. Kami mendoakan semua partner-partner pelayanan. Kasih Tuhan, kemurahan,
keajaiban Tuhan berlaku bagi beliau semuanya. Kami menyatukan hati, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk Bapak Presiden dan wakilnya, untuk semua pejabat tinggi tertinggi negara, Polri, TNI, para gubernur, juga semua Tuhan, wali kota, bupati, sampai pejabat tingkat RW, RT, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua diberikan hati yang takut akan Tuhan, hati yang menghormati Tuhan, hati yang menyembah kepada Tuhan. Dan hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, pemilu tahun depan berjalan lancar, aman dan damai. Tuhan, siapapun yang Kau berikan itu yang terbaik bagi kami. Bahwa kami taat dan tunduk kepada Tuhan. Jangan kami mengeraskan hati dan memberontak kepada Tuhan. Pakai tangan kami, pakai setiap umat-Mu dan gereja-Mu, pakai rakyat Indonesia memilih yang tepat dan terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa dan menyatukan hati, memberkati setiap program dari pemerintah. Tuhan dipermuliakan, memberkati gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan diberikan persatuan dan kesatuan hati. Sebelum kami pulang, kami juga memberkati kembali Pak Frans beserta keluarga. Pakai hamba-Mu Pendeta Frans beserta keluarga semakin hari semakin indah. Firman yang sudah disampaikan dimeteraikan dalam hidup kami. Bapak, terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu, arahkan pandangan-Mu kepada sorga. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai dan memimpin hidupmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah berkatnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin.